Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar kawan-kawan semua? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa semenjak adanya wabah COVID-19 yang terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu menjaga diri. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Ketika bepergian jangan lupa membawa hand sanitizer untuk selalu dalam keadaan steril. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Oke teman-teman, sudah lama sekali saya tidak mengajar semuanya karena semenjak PKL ternyata ada hari libur. Ya, libur yang dipaksa karena adanya wabah ini, sehingga ternyata setelah saya cek ada satu materi yang belum saya sampaikan, yaitu tentang obat-obat saraf otonom. Oke, semoga teman-teman semuanya sudah siap untuk menerima materi ini. Siap kan? Oh siap tentunya, pasti ya. Sudah terlihat dari wajahnya yang sumringah, sudah bosan tanpa kegiatan, pasti sangat menantikan sekali pelajaran. Oke, kita langsung masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di channel Sena Ocean. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya. Wajib. Oke, kita masuk saja ke materi saraf otonom. Nah, tahukah Anda ada berapa jenis sistem saraf yang ada pada manusia? Sistem saraf pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah susunan saraf pusat yang dibagi menjadi dua, yaitu otak dan medula spinalis. Untuk materi ini, susunan saraf pusat ini sudah kita pelajari sebelum kita berangkat PKL. Oke. Nah, yang akan kita pelajari adalah susunan saraf tepi. Ya, terutama nanti adalah susunan saraf otonomnya. Susunan saraf tepi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saraf otonom dan yang kedua adalah saraf motorik. Perbedaan dari saraf otonom dan saraf motorik itu adalah untuk saraf motorik, dia adalah saraf yang bekerja sesuai kehendak kita atau dapat kita kendalikan. Sementara saraf otonom adalah saraf yang bekerja di luar kehendak kita atau tidak dapat kita kendalikan. Saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, kok saraf otonom ada yang simpatik dan parasimpatik? Maksudnya apa, bos? Nah, untuk lebih jelas kita lihat yang satu ini. Pengertian saraf simpatik. Apakah yang dimaksud dengan saraf simpatik? Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ tubuh manusia. Contohnya, mempercepat kerja jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Wah, ini ada salah ketik ya, detak jantung maksudnya, bukan detak jantung. Oke. Jadi saraf simpatik itu bekerja mempercepat kerja-kerja. Ya, salah satunya adalah kerja jantung, kemudian mempercepat kontraksi pembuluh darah, ya. Kerjanya di situ. Nah, ini nanti akan berlawanan dengan saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik sendiri lawannya dari saraf simpatik, yaitu saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan. Kalau tadi ada pada sumsum tulang belakang, ini ada pada sumsum lanjutan, yaitu kalau dari tempatnya di medula oblongata. Dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsi dari sistem parasimpatik umumnya memperlambat cara kerja. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, bedanya saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kalau saraf simpatik biasanya bekerja untuk mempercepat, untuk saraf parasimpatik bekerjanya justru untuk memperlambat. Ya, biasanya seperti itu. Nah, contoh memperlambat kerja otot gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya perbedaan saraf simpatik dan saraf simpatik bekerjanya di mana, kita lihat yang berikut ini. Nah, saraf
cara kerjanya misal pada mata, ini memperbesar pupil mata, sementara saraf parasimpatik ini memperkecil atau menyempitkan pupil mata. Kemudian pada kelenjar ludah, ini kalau simpatik itu mengurangi kerja ludah, kemudian kalau parasimpatik malah menambah atau memperbanyak sekresi ludah. Kemudian saraf simpatik ini membuat nafas semakin cepat, ya, kerjanya mempercepat nafas. Untuk parasimpatik tadi kan melemahkan, jadi melambatkan. Kalau jantung, saraf simpatik mempercepat kerja jantung, sementara saraf parasimpatik itu adalah melambatkan denyut jantung. Kemudian saraf simpatik ini pada gula darah ini menstimulasi atau memicu keluarnya gula darah, sementara saraf parasimpatik itu adalah menstimulasi kelenjar empedu, atau kalau empedunya bekerja otomatis gula darahnya itu akan menjadi berkurang, karena di empedu inilah gula ini dirubah menjadi energi, terutama menggunakan hormon insulin di situ. Kemudian pada sekresi adrenalin, ya, saraf simpatik itu mempercepat atau memicu keluarnya adrenalin, sementara parasimpatik ini adalah lawannya. Ya, kita lihat. Nah, saraf simpatik bekerja memperbesar pupil mata, menghambat keluarnya air ludah, meningkatkan ekskresi keringat, ya, kemudian sekresi getah pankreas, menghambat sekresi enzim pada pencernaan. Nah, ini bisa kalian lihat perbedaannya. Ini hampir bertolak belakang. Kalau yang satu A, yang simpatik ini bekerja A, yang parasimpatik ini bekerja sebagai B. Nah, nanti kita akan mempelajari obat-obatnya. Ya, ini kalian pahami dulu cara kerjanya, perbedaan antara saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ya, pada mata misal memperbesar pupil, yang satunya mengecilkan pupil mata. Kemudian misal pada jantung, yang satu mempercepat denyut jantung, yang satu memperlambat denyut jantung. Nah, ini hubungannya sama obat. Obat yang akan kita pelajari adalah obat yang memacu kerja saraf simpatik dan menghambat saraf simpatik, dan obat yang memacu parasimpatik dan menghambat parasimpatik. Misal, ya, pada jantung, untuk kasus lemah jantung, maka denyut jantungnya harus ditambah, ya, maka harus dipicu, harus dikeluarkan, harus dipicu saraf simpatiknya untuk bekerja. Ya, sementara untuk yang jantungnya bekerja keras, maka harus dilemahkan atau denyut jantungnya dikurangi, seperti itu. Nah, satunya misal pada kasus jantung koroner, ya. Ini pada kasus jantung koroner pembuluh darahnya kan terhambat, maka harus diperbesar, maka kita harus memicu parasimpatik bekerja menggunakan obat-obat yang memicu kerja saraf simpatik tentunya. Kita lihat dulu. Nah, obatnya ini sebenarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu obat saraf simpatik, ada obat untuk parasimpatik. Tapi di sini ada dua cara kerja, yaitu yang satu menghambat, yang satunya merangsang. Yang merangsang, ya, yang merangsang ini atau stimulan ini, misal pada stimulan saraf simpatik, ya. Stimulan saraf simpatik itu disebut dengan adrenergika, obat-obat adrenergik, ya, disebut juga obat adrenergik atau simpatomimetika. Ya, ini adalah obat yang memicu keluarnya saraf simpatik, ya, memicu kerja saraf simpatik. Nah, ada obat yang menghambat kerja saraf parasimpatik, ya. Itu disebut dengan obat apa coba? Adrenolitik, ya, obat adrenolitik atau simpatolitik, ya. Simpatolitik atau anti adrenergik, ya, bisa disebut anti adrenergik. Ini nanti menghambat cara kerja saraf simpatik, ya. Jadi ini lawannya. Kemudian ada obat perangsang saraf simpatik, itu disebut dengan kolinergik, ya. Dan satunya lagi tentunya obat menghambat saraf parasimpatik atau antikolinergik.
Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya obat adrenergic ya, atau yang menstimulasi kerja saraf simpatik. Ya. Di sini yang pertama ada adrenalin atau epinefrin. Epinefrin atau adrenalin ini adalah obat yang bekerja sebagai analeptika, ya, efektif pada serangan asma akut, memperpanjang kerja anestesi lokal sebagai dekongestif atau dekongestan, ya, atau melancarkan pernapasan pada pilek, ya, terutama karena hidung tersumbat akibat pilek, gitu ya. Ini adrenalin, jadi dia bekerja sebagai vasodilatasi, ya. Untuk di pernapasan ini dia bekerja sebagai bronkodilатasi kuat, ya, sehingga nanti pernapasannya lancar. Kemudian ada lagi phenylephrine, ya. Daya kerjanya 10 kali lebih lemah dari adrenalin, tapi bertahan lebih lama, tidak menstimulir SSP, efek terhadap jantungnya ringan, dan berdaya vasokonstriksi perifer. Ya, jadi ini menyempitkan saraf tepi. Ya. Indikasinya itu sama. Efedrin itu sebagai dekongestan atau melancarkan pernapasan pada pilek. Ya. Kemudian ada lagi obat, di situ ada phenylephrine, ya. Kemudian ada terizolin, dan selanjutnya kalian bisa cari sendiri di buku ISO, ya, buku ISO. Zat-zat ini fungsinya untuk apa, kemudian cara kerjanya seperti apa. Ini adalah obat yang bekerja dengan cara menstimulasi saraf simpatik. Nah, selanjutnya kita akan memahami obat yang menghambat saraf simpatik atau adrenolitik. Ya, adrenolitik di sini ada contohnya adalah ergotamin tatrat kafein. Ya. Ini obat buat apa? Ya, ergotamin ini digunakan untuk apa? Khasiat yang terpenting adalah dia menstimulasi otot polos, terutama pembuluh darah perifer dan rahim, dengan efek kontraksi otot uterus atau oksitosik, vasokonstriksi, tekanan darah. Ya. Jadi dia digunakan untuk memacu otot polos, ya. Kemudian ada metil ergotamin, ya. Ini juga banyak digunakan untuk obat kuat, ya. Hasil kerjanya hampir sama kayak ergotamin, ya, metil ergometrin maleat. Ada pyrazosin, ya, ini digunakan sebagai pengobatan antihipertensi dan gangguan jantung. Ya. Ya, ini nanti kalian bisa cari tahu lagi lebih dalam tentang obat-obat ini. Ya, ada ergotamin tatrat, kemudian ada metil ergotamin. Ya. Kemudian kita akan belajar obat kolinergik. Kolinergik ini adalah obat yang menstimulasi saraf parasimpatik, ya, menstimulasi kerja saraf parasimpatik. Contohnya di sini ada misal asetilkolin. Asetilkolin di sini digunakan sebagai miotikum sesudah operasi katarak. Ya. Ini bisa kalian cari juga lebih dalam di buku ISO, ya. Di buku ISO obat-obatnya, ya. Yang paling penting adalah kalian paham bahwa saraf ini tadi yang di tabel tadi, saraf simpatik itu bekerja untuk apa, saraf simpatik itu seperti apa, ya. Yang selanjutnya adalah antikolinergik, ya. Contohnya di situ misal atropin. Atropin ini adalah salah satu zat yang diperoleh dari tanaman Atropa belladonna. Atropin ini antikolinergiknya kuat, dia bisa sebagai sedativa atau obat tidur, ya. Kemudian bisa sebagai bronkodilatasi ringan, ya, bronkodilatasi
dilatasi atau melebarkan bronkus ya. Karena tadi kalau kolinergik misal, yang kolinergik tadi kan menyempitkan bronkus ya. Ingat ya tadi, kalau kolinergik itu menyempitkan saluran napas. Nah, ini dikasih anti kolinergik sehingga saluran nafasnya membesar. Ya, jadi anti kolinergik ini cara kerjanya hampir sama kayak mensimulasi saraf simpatik. Tapi hampir sama tapi beda. Jadi nanti cara kerjanya hasilnya sama kayak mensimulasinya saraf simpatik seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa kalau kalian ada pertanyaan misal atau bingung, kalian bisa menghubungi langsung ke saya atau request materi apa biar saya bikin video ini. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.